Wabarakatuh. Saat ini saya berada di Surabaya, tepatnya di kediaman Bapak Dahlan Iskan. Tidak perlu panjang lebar tentunya kalau untuk memperkenalkan Bapak Dahlan Iskan, sudah tahu semua bagaimana sepak terjangnya. Dan buat saya pribadi, sebagai wartawan junior mewawancarai wartawan senior ini agak deg-degan juga. Bisa jadi ini juga kayak ujian. Tesnya tuh ya pertanyaannya malu-maluin nggak sih ini? Karena tentunya dengan jam terbang yang sangat lama dan sangat luas, banyak hal yang saya belum bisa tanyakan, tapi Pak Dahlan sudah punya ada di pikirannya. Tapi langsung saja kita tanyakan langsung Pak Dahlan Iskan. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah diterima di rumahnya dengan sangat hangat, sangat ramah. Harus saya terima di rumah karena saya kan nggak bisa keluar kota. Oke. Ya. Itu dia. Pak sambil live nggak apa-apa Pak ya, saya mau benerin mic ya. Oke Pak. Oke, soundnya baik. Pak, iya oke. Pak, nih kaosnya kebalik nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Saya memang kalau pakai baju nggak lihat-lihat. Oke. Kan nggak kelihatan detailnya kan nggak, di Pak. layar. Oke. Mungkin pemirsa sebelum kita lebih lanjut lagi, mohon komentarnya di bawah kalau audionya kurang bagus atau visualnya kurang jelas, diberikan komentarnya dulu. Gimana, ada yang memberikan masukan? Ya, oke. Sambil jalan kita langsung aja. Saya minta maaf, sudah 2 hari ini agak flu, jadi mungkin nanti di tengah-tengah wawancara ada agak batuk sedikit. Saya mohon maaf ya. Waduh. Sulit ya. Ini karena kaos nih, jadi jepitnya agak bingung. Kaos istri saya ini. Wah, kaos istri. Cuek banget nih Pak Dahlan nih. Pak, tadi Bapak sempat nyinggung juga tahanan kota Pak. Sebagai orang yang sangat aktif di usia yang sudah tidak lagi dibilang muda Pak ya? 66 tahun. 66 tahun. Tapi kan namanya aktif itu tidak pernah lepas dari kehidupan Bapak. Sejak muda sampai sekarang. Sangat aktif kemanapun pergi, tidak hanya di Surabaya, bahkan sampai ke luar negeri. Dapat tahanan kota, gimana rasanya Pak? Kalau saya sih biasa saja. Saya kan harus membiasakan diri untuk hidup dengan suasana seperti apa saja. Enggak. Saya tidak teriksa seperti Anda lihat. Saya biasa-biasa saja. Karena kota Surabaya kan besar. Jadi tahanan kota di satu kota yang sangat besar. Menurut saya tidak kekurangan apapun. Ini Pak, kalau misalnya orang kan, Bapak sekarang sedang menghadapi banyak persoalan hukum ya. Jadi kesibukannya selama ini cuma pengadilan? Enggak. Malahan ke pengadilan itu praktis ya. Saya hanya istilah orang Jawa ngelundung semprong, terserah saja. Pertanyaan hakim apa atau pertanyaan jaksa apa, ya saya jawab apa adanya. Saya tidak pernah menyiapkan misalnya nanti jawab bagaimana, nggak pernah. Karena yang akan saya jawab adalah, atau yang sudah saya jawab itu adalah apa yang betul-betul saya alami. Karena saya tidak perlu menyiapkan atau menutup-nutupi apapun, karena saya harus menceritakan apa adanya. Toh saya tidak merasa melakukan kejahatan apapun. Pak, Bapak terima nggak sih Pak dipersoalkan secara hukum? Awalnya tidak terima, tapi kan nggak bisa. Sehingga saya biasa dalam hidup ini membayangkan risiko yang tertinggi. Jadi begitu saya ada masalah hukum, risiko yang tertinggi adalah masuk pengadilan dan nanti masuk penjara. Ya sudah, saya bayangkan saja itu. Gitu. Dan dulu pernah di beberapa kesempatan muncul pertanyaan, Bapak kan ini hidup tidak enak Pak. Mau apa lagi? Dulu kan seperti yang ke Tiongkok, sempat transplantasi hati, kemudian sukses, kemudian begitu balik, Bapak malah cari masalah, terjun ke politik, meninggalkan panggung yang sudah nyaman. Keluarga sudah mengingatkan, ini sudah diduga belum Pak? Sudah diduga dalam pengertian ada risiko itu, sebetulnya tidak diduga kalau sampai harus bermasalah hukum. Pertama karena saya tidak punya niat untuk mencari uang dari semua aktivitas jabatan saya di luar perusahaan itu. Dan gaji saja misalnya saya tidak ambil atau tidak memanfaatkan. Nah, saya sudah sehati-hati itu maksud saya, sehingga masa sih saya akan terkena hukum. Gaji saja tidak ngambil, seperti jadi menteri, mobil dinas juga tidak ambil, kemudian bensin juga tidak ambil, telepon juga telepon sendiri, perjalanan dinas ke luar negeri saya tanggung sendiri, dan saya juga tidak punya ajudan, tidak punya staf khusus yang sampai
4 orang atau 3 orang. Sehingga mula-mula itu saya maksudkan sebagai bentuk kehati-hatian agar saya tidak terjangkut masalah, bahwa kemudian itu ternyata malah jadi sorotan dan kemudian saya terlibat masalah hukum. Ya sudah, kan ikhtiar sudah dilakukan. Anda juga orang pesantren, yang penting saya sudah berikhtiar, sudah berusaha untuk hati-hati sekali, tapi bahwa masih dianggap berbuat kejahatan, ya terserah yang menganggap saja gitu. Dunia swasta, dunia bisnis yang Bapak pimpin sebelumnya, Bapak sepenuhnya in control of the system. Bapak yang mengendalikan sistemnya, Bapak yang menciptakan sistemnya, jadi sehingga Bapak mudah lah aturan mainnya. Kemudian Bapak akhirnya memutuskan politik dan terjun ke birokrasi, walaupun jalurnya politik, dan Bapak bertemu dengan sistem yang sangat asing buat Bapak. Apa yang ada di pikiran Bapak dan bagaimana Bapak menghadapinya? Saya sering mengatakan kepada teman-teman di birokrasi, ayolah kita melakukan terobosan, berpikirlah out of the box, kemudian cari hal-hal baru. Tetapi kemudian staf-staf saya di birokrasi biasanya mengingatkan, Pak, kita punya peraturan, dan punya peraturan. Saya bilang oke, nggak masalah. Tetapi peraturan itu kan yang menciptakan kita. Nah, sekarang lihatlah mana peraturan yang cocok dan mana peraturan yang mendukung kecepatan kerja dan mana yang tidak. Kalau peraturan itu misalnya undang-undang dasar atau undang-undang, ayo kita laksanakan. Tapi kan banyak juga yang peraturan itu sebetulnya diciptakan sendiri oleh birokrasi. Nah, yang begitu ayo kita ubah. Kemudian saya sampaikan juga, yang penting kan kita jangan korupsi, jangan mengambil uang, jangan dapat komisi. Kalau memang kita betul-betul bersih seperti itu, masa kena masalah sih? Ternyata masih kena masalah. Tapi staf Bapak sudah mengingatkan Bapak. Tapi itu kan apa namanya? Predictable dong sebenarnya. Ada yang predictable, ada yang enggak. Karena misalnya seperti yang kasus mobil listrik misalnya, itu kan sponsorship. Saya tidak memutuskan bahwa ini harus pakai sponsor, sistem sponsorship. Saya tidak memutuskan siapa yang harus memberi sponsor. Saya tidak memberi pengarahan apapun bahwa sponsor ini harus sekian, nggak ada. Jadi kayak mobil listrik itu kan saya sampaikan kepada birokrasi atau rapat staf eselon 1 yang mereka ahli peraturan semua. Saya kan hanya sampaikan begini, ini pemerintah atau negara ini punya tugas menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi APEC yang sangat bergengsi di Bali. Kemudian tadi sidang kabinet memutuskan bahwa BUMN harus membantu dalam hal pengadaan mobil listrik. Tapi pengadaan kan nggak bisa. Tapi kan karena tidak ada anggaran untuk itu. Nah, kalau begitu bagaimana caranya? Yang penting pokoknya ada mobil listrik. Seperti yang diprogramkan pemerintah. Nah, kemudian mereka rundingan sebagai ahli peraturan, bukan aku. Saya tidak tahu peraturan mana yang boleh. Mereka merundingkan, kemudian dalam rapat berikutnya mereka melaporkan kepada saya, Pak, sudah ketemu caranya, yaitu karena kita nggak punya anggaran, mobil listrik ini biar memakai sistem sponsorship, yaitu seperti banyak hal yang seperti itu juga pakai sistem sponsorship. Kemudian ditawarkan kepada perusahaan-perusahaan BUMN, siapa yang mau menjadi sponsor pembuatan mobil listrik ini. Nah, saya tanya, ini benar boleh pakai sistem sponsor? Banyak, Pak, kita memberi sponsor di mana-mana. Boleh, Pak. Jadi nggak melanggar peraturan? Tidak, Pak. Jadi ini tidak menyalahi apa-apa? Tidak, Pak. Ini memang boleh dan sering dilakukan seperti itu. Ya sudah, Pak. Saya jalan. Kesannya kan saya menerobos peraturan. Padahal saya tidak menerobos peraturan. Ini saya serahkan kepada eselon 1 di kementerian yang mereka semua adalah ahli peraturan dan mengatakan baiknya pakai sistem sponsorship. Ya saya bilang silahkan.
Jadi bukan misalnya sistem CSR atau bukan sistem bantuan atau bukan sistem anggaran atau bukan sistem mengambil sebagian laba, tidak. Mereka putuskan pakai sistem sponsor. Saya cek melanggar peraturan tidak dan seterusnya. Ya sudah jalan. Kan tapi kan tetap kena. Nah, itu dia, Pak. Sekarang tentunya kita semua sebagai warga negara ingin hukum sebagai patokan. Tapi dalam kenyataannya kita bingung antara hukum dan politik. Bapak sendiri sebagai orang yang pernah terjun ke politik dan terkena persoalan hukum, bagaimana Bapak melihat hukum dan politik? Akhirnya dulu saya tidak terlalu aware karena urusan saya kan ekonomi dan bagaimana memajukan bidang-bidang yang kebetulan menjadi tanggung jawab saya. Saya tidak terlalu aware hubungan antara politik dan hukum atau lebih tepat lagi antara demokrasi dan hukum. Tetapi ternyata kita ini satu, pengen sekali kita menjadi negara demokrasi dan itu sudah terlaksana sejak reformasi itu. Kita juga pengen menjadi negara hukum. Kita juga pengen menjadi negara maju. Kita juga pengen menjadi negara sejahtera. Begitu intinya. Nah, kayak banyak negara sudah membuktikan untuk bisa maju dan sejahtera, demokrasi dan hukumnya harus bagus. Nah, kemudian saya mempelajari banyak hal. Oh, ternyata demokrasi itu baru bisa baik kalau hukumnya tegak. Kalau hukumnya tidak tegak, jangan berharap demokrasi itu bisa baik. Dan sebaliknya, hukum bisa baik kalau demokrasinya bagus. Nah, sekarang kita demokrasinya sudah relatif lebih sangat bagus demokrasi kita ini. Bahkan bebasnya itu sudah sangat bebas begitu. Negara lain. Sehingga berdemokrasinya kita luar biasa bagus. Tapi karena hukumnya belum tegak, maka ini akan menjadi pertanyaan, apakah demokrasi kita ini baik? Apakah kita ini cocok menggunakan demokrasi? Sebetulnya kelak nanti mungkin orang bisa benci demokrasi, dikira demokrasi itu jelek, padahal hukum yang jelek. Nah, dalam pemahaman saya setelah merenungkan hampir 1 tahun ini, maka antara hukum dan demokrasi itu seperti dua sisi mata uang. Tidak boleh satunya timpang. Ini harus lengkap. Demokrasi baik, hukum tegak. Hukum tegak, demokrasi baik. Nah, itu modal untuk negara menjadi maju nanti dan menjadi sejahtera. Bapak sendiri, kalau publik kan melihatnya kan ada orang jadi target politik. Bapak sendiri merasa nggak jadi target politik? Ya, saya kira tidak hanya merasa sekali. Gimana, bisa diceritain nggak, Pak? Kalau saya boleh mengutip banyak sekali Twitter atau Facebook yang mengatakan begini, negara kita ini hebat sekali. Kita ini ternyata sudah sangat bersih dari korupsi. Loh, masa begitu? Iya, buktinya orang seperti Pak Dahlan aja diperkarakan gara-gara korupsi. Berarti itu kan sudah nggak ada koruptor sama sekali. Sampai orang seperti Pak Dahlan pun dicari-cari sebagai koruptor karena sudah begitu sulit mencari koruptor. Kemudian Bapak kan pada putusan yang lalu banding kan? Itu kan sebagai bentuk sikap Bapak tidak menerima. Itu sebetulnya saya pengen menerima saja karena saya merasa memang saya ini ditarget harus masuk penjara. Jadi nggak bisa masuk penjara soal gaduh induk dulu, ya dicari yang lain. Nggak bisa yang lain, dicari yang lain. Nah, ini saya ditemukan oleh hakim, meskipun hakim juga memutuskan bahwa tidak terbukti saya mendapatkan sesuatu dari situ, tetapi tetap saya dihukum 2 tahun. Sebetulnya saya ingin jalani saja, karena ya kalau memang maunya begitu ya sudah gitu. Tapi kan jaksa juga naik banding, sehingga kalau jaksa naik banding, kita tidak naik banding pun kan juga nggak bisa dilaksanakan. Sehingga pengacara saya memutuskan, kan jaksa naik banding Pak, ya sudah naik banding aja sekalian. Bapak capek gak sih Pak? Maksudnya gini, dulu kan dari Jawa Pos, kemudian Bapak jadi Dirut PLN, kemudian jadi Menteri BUMN. Itu kan kalau kita aja nontonnya di luar tuh, ini Pak Dahlan ini capek gak sih sebenarnya dari gitu ikut konvensi Demokrat, sudah menang,
Demokratnya tidak bisa mencalonkan. Kemudian setelah itu ya udah ya terperkarakan. Itu capek nggak sih Mas sebenarnya? Capek dalam pengertian memberontak dalam hati sebetulnya ya. Tapi kemudian saya sadari toh penguasa selalu menang, ya sudah saya sikapi dengan santai saja. Toh risiko tertinggi adalah masuk penjara. Sementara saya pernah dalam hidup ini mengalami risiko tertinggi yaitu mati ketika 10 tahun yang lalu saya terkena kanker hati dan kankernya sudah sedemikian rupa sehingga dokter mengatakan usia saya tinggal 6 bulan. Dalam situasi itu saya sudah pernah hadapi, sehingga kalau risiko tertinggi kemudian masuk penjara, ngapain saya harus pikirkan terlalu mendalamkan itu. Saya santai saja, saya tetap melakukan apa yang harus saya lakukan, sehingga dalam status saya tahanan kota pun banyak sekali kegiatan yang harus saya lakukan. Sampai Anda pun tadi wawancaranya harus ditunda sore ini karena mulai pagi, mulai jam 5 pagi sampai barusan ini tadi saya tidak berhenti-berhenti rapat menerima tamu, sehingga saya minta maaf tadi, mestinya Anda jam 1 tadi. Sebenarnya saya juga nggak enak hati ini, seorang Pak Dahlan Iskan minta maaf sama saya. Ya enggak, kan harus minta maaf. Ya, oke, Pak. Terima kasih banyak Pak. Jadwal. Terima kasih banyak. Tadi Bapak sempat nyinggung mengenai pengalaman 10 tahun yang lalu. Ini kita ngalir aja Pak ya. Bapak ke Tiongkok untuk mentransplantasi hati, dan Bapak akhirnya punya ikatan batin tersendiri dengan Tiongkok. Sementara dalam perkembangan politik kita juga persoalan Indonesia-Tiongkok ini persoalan yang dari dulu sampai sekarang itu seperti api dalam sekam. Kadang-kadang digoreng, kadang-kadang diusap-usap. Misalnya di kasus Ahok kemarin pun dibawa-bawa. Bapak sebagai orang yang punya ikatan batin yang kuat dengan Tiongkok, apa yang ada di pikiran Bapak? Apa yang Saya punya ikatan dengan Tiongkok tidak hanya karena transplant. Jauh sebelum itu saya sudah mengamati dari sangat dekat perkembangan kemajuan di Tiongkok. Jadi bukan karena transplant. Mungkin justru terbalik. Saya transplant di sana karena punya hubungan yang panjang di sana. Bukan saya punya hubungan karena transplant di sana. Saya kira terbalik. Seperti Anda tahu bahwa dulu negara pujaan saya itu Amerika. Sehingga ketika anak-anak saya minta sekolah di Amerika, saya oke langsung. Dan dulu saya tiap 6 bulan itu harus ke Amerika. Karena saya pikir negara idaman itu Amerika. Saya harus belajar banyak dari sana, yang saya sebut shopping idea. Sehingga kalau lagi banyak jenuh di dalam negeri karena kesibukan yang tidak berhenti-berhenti, tiba-tiba saya ngilang ke Amerika. Saya merasa fresh pikiran dan dapat ide banyak sekali. Karena di Amerika itu memang negara yang menginspirasi banyak hal. Nah, kemudian ketika terjadi krisis moneter 97-98, baru ke Amerika itu mahal. Nah, kemudian di lain pihak Tiongkok kok begitu majunya. Nah, saya sering ke Tiongkok, sehingga kalau ke Amerika saya belanja ide, kalau ke Tiongkok ini saya belanja semangat. Saya lihat di Tiongkok ini orang kok semangatnya bukan main. Sehingga kalau di dalam negeri lagi sumpek-sumpek, nggak sampai 6 bulan saya sudah ke Tiongkok. Sampai di sana semangat muncul lagi. Lihat orang-orang Tiongkok yang dibicarakan itu kemajuan. Dan itu setahun saya bisa 5-6 kali ke Tiongkok. Begitu. Bertahun-tahun. Saya transplant kan tahun 2006. Padahal sejak krisis moneter, itu setiap tahun paling tidak saya 5-6 kali ke Tiongkok. Sehingga hubungan itu sudah intensif sekali, seperti juga dengan Amerika. Dan di situ saya belajar. Pertama, Kadin ya, Kepala Kamar Dagang Tiongkok ya waktu itu. Bukan itu. Saya menjadi pengurus asosiasi Kamar Dagang Indonesia Tiongkok. Justru karena saya sering ke sana. Bukan karena saya jadi pengurus maka saya sering ke sana. Enggak, itu terbalik. Jadi karena sering ke sana, memahami sana, kemudian banyak menulis tentang Tiongkok sebagai inspirasi bagaimana negara maju, maka saya sering ke Tiongkok. Sehingga ketika pada tahun 2006
saya menderita kanker hati dan harus transplant, maka saya milih Tiongkok karena saya paham negeri itu. Begitu. Pilihannya kan ke Jepang. Saya tidak terlalu paham bahasa Jepang, tidak terlalu paham bahasa Inggrisnya orang Jepang. Ke Amerika saya paham sekali Amerika, tetapi antri di Amerikanya panjang sekali. Padahal umur saya tinggal 6 bulan. Kalau antrinya katakanlah 5 tahun, berarti saya meninggal duluan. Di Australia antrinya juga panjang. Waktu itu pilihan lain adalah Singapura. Singapura waktu itu belum pengalaman melakukan transplant hati. Sehingga saya memahami Tiongkok dulu, baru transplant di Tiongkok. Bukan karena transplant, saya memahami Tiongkok. Nah tadi kemudian kan persoalan Tiongkok ini di Indonesia jadi masalah yang sensitif ya. Oh iya. Saya bagaimana Bapak melihatnya, Pak? Nah, objektif saja bahwa rakyat kita ini miskin. Kemudian kebetulan di Indonesia lapisan kaya itu umumnya orang Tionghoa. Dan itu sedikit banyak menimbulkan kecemburuan, menimbulkan rasa ketidakadilan, itu sangat wajar. Nah, sehingga ketika hubungan dengan Tiongkok ini menjadi baik, orang akan curiga ini alangkah nanti orang-orang Tionghoa di sini lebih kaya lagi. Jadi wajar sekali ada anggapan seperti itu. Tetapi yang terjadi sebetulnya dulu ketika sebelum krisis, dan saya melihat orang-orang teman-teman Tionghoa di sini, orang-orang Tionghoa di sini itu kalau ke Tiongkok itu merasa sebagai orang kaya. Oke. Di Tiongkok waktu itu miskin sekali, miskin sekali. Sekarang ini teman-teman Tionghoa saya itu bilang, Pak, sekarang kita kalau ke Tiongkok kita ini merasa miskin katanya. Jadi antara orang Tionghoa di Indonesia dan orang Tiongkok di Tiongkok itu beda sekali. Tidak perlu terlalu dikhawatirkan itu, meskipun untuk mengkhawatirkannya juga beralasan. Nah, kemudian kenyataan objektif adalah Tiongkok ini maju terus. Nah, tanpa bermaksud ekspansi ke Indonesia pun, itu ekspansi itu terjadi dengan sendirinya. Sebetulnya sasaran pertama Tiongkok itu adalah Amerika Latin. Jadi jangan terlalu khawatir bahwa Indonesia akan menjadi sasaran utama. Tidak. Tiongkok menyadari bahwa peluang bisnis terbanyak itu di Amerika Latin. Nah, kemudian Tiongkok sebetulnya juga sangat bergairah masuk Amerika Utara. Tetapi saingannya berat sekali di sana. Kemudian pengen masuk Eropa, saingannya juga berat sekali di sana. Nah, kemudian masuk ke Afrika. Nah, sudah kira-kira 10 tahun terakhir ini, intensitas Tiongkok masuk Afrika itu luar biasa. Jadi orang Indonesia menganggap kita ini menjadi sasaran utama Tiongkok, padahal secara objektif yang saya tahu, sasaran utama itu Amerika Latin dan Afrika. Di Amerika Latin tidak sesukses di Afrika karena letaknya yang sangat jauh. Nah, Afrika ini sukses sekali. Sampai di media sosial kan disebut nanti kita akan dijadikan Afrika oleh Tiongkok, begitu kan? Itu berarti sukses sekali di Tiongkok. Itu apa penyebabnya? Penyebabnya adalah dulu Afrika itu dikuasai oleh Eropa. Sudah dibagi-bagi kan bahwa wilayah utara itu umumnya jajahan Prancis, Spanyol, kemudian ada jajahan Inggris, kemudian ada jajahan Belanda seperti Afrika Selatan, ada jajahan Italia, ada jajahan Belgia, begitu. Sehingga dulu ekonomi Afrika dan kecenderungan Afrika itu adalah Eropa. Tetapi karena Eropa punya demokrasi yang sangat matang, akhirnya rakyat Eropa ini merasa kok banyak orang Eropa terbunuh di Afrika ya. Kita ini dapat apa dari Afrika? Akhirnya partai-partai yang pengen menang di negara-negara Eropa itu menarik diri, meminta negaranya untuk mengurangi keterlibatannya di Afrika. Karena risikonya terlalu besar. Orang Eropa bisa bilang begini, kita ini kan sudah makmur, sudah kaya, kenapa sih mempertaruhkan warga kita di Afrika hanya karena pengen merebut ekonomi, udahlah. Nah, sehingga
kesadaran dalam tanda kutip seluruh negara Eropa untuk tidak terlalu antusias di Afrika itu berkurang. Nah, di situ pada saat yang sama Tiongkok sudah menjadi kekuatan ekonomi nomor 2 di dunia, begitu. Sehingga Tiongkok masuk dengan segala risiko. Katakanlah begini, ada 10 orang meninggal tiap hari kan juga nggak apa-apa. Tiongkok penduduknya 1,3 miliar dan demokrasinya tidak seperti di Eropa. Orang Tiongkok meninggal di Afrika kan tidak menjadi isu politik di Tiongkok. Tapi kalau orang Eropa meninggal di Afrika itu jadi isu politik yang bisa menyebabkan partainya kalah, begitu. Nah, sehingga Tiongkok agresif sekali masuk Afrika, sementara nggak punya pesaing karena pesaingnya yaitu negara-negara Eropa tidak mau masuk, menarik diri dari Eropa, sehingga sebetulnya hal itu yang terjadi di Afrika. Nah, Indonesia bagaimana? Tentu Indonesia karena tempatnya dekat, penduduknya besar, jadi sasaran ekspansi Tiongkok. Apalagi ada One Belt, One Road ini. Nah, tapi kan tergantung kita mau atau tidak menjadi sasaran itu. Kalau mau bagaimana supaya sasaran itu baik bagi Indonesia, dalam arti kita tidak hanya dimanfaatkan, tapi kita juga bisa memanfaatkan, atau bagaimana? Nah, sikap ini yang terbaik adalah bagaimana agar kita juga memanfaatkan ekspansi Tiongkok ke luar negeri ini, termasuk ke Indonesia, agar ekspansi ini bisa kita manfaatkan. Nah, Tiongkok ini kan Bapak tadi bilang sangat maju ya Pak ya, di berbagai sektor lah, diantaranya di sektor energi. Kalau kita bicara sektor energi, misalnya mereka sudah bicara tentang inovasi-inovasi di pemberdayaan sumber listrik yang non konvensional, dan Bapak kemudian mungkin diantaranya juga mengadopsi dari semangat itu melalui mobil listrik. Bapak dulu meluncurkan di awal belasan 2000-an ya, 2011 mungkin ya, 2012. Saat itu mobil listrik dunia belum seseksi sekarang, Pak. Walaupun Tesla yang benar-benar mendobrak di awal, melawan berbagai jaringan ekonomi yang sudah maju sebelumnya di bidang permobilan. Bapak sendiri melihatnya kenapa proyek yang Bapak sangat visioner saat itu ya? Kalau bicara sekarang kan mobil listrik sudah menjadi sesuatu yang lazim ya akhirnya. Gimana, Pak? Saya kan sejak dulu suka diundang oleh kampus-kampus, oleh mahasiswa untuk membicarakan bagaimana kemajuan Indonesia, karena itu menyangkut masa depan para mahasiswa itu. Dan waktu itu selalu kita bilang bahwa negara ini akan maju kalau ilmu pengetahuan dikembangkan. Nah, waktu itu tuntutan umumnya anak muda dan mahasiswa adalah mengapa kita ini tidak punya mobil nasional. Nah, sementara Malaysia punya, yaitu Proton Saga. Nah, prinsip saya adalah untuk apa kita mempunyai mobil nasional kalau mobil nasional itu adalah mobil bensin? Apakah kita bisa melawan Jepang? Ini pertanyaan sangat realistis, bukan emosi. Kalau misalnya, ayo kita bikin mobil nasional, kita pasti bisa mengalahkan Jepang. Menurut saya itu emosional. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah kita bisa melawan? Malaysia bisa, Pak. Masa kita kalah sama Malaysia? Kita kan negara besar, Malaysia negara kecil aja bisa punya mobil nasional. Saya biasanya menjawab, apa betul Malaysia sukses dengan mobil nasionalnya? Ternyata nggak ada yang bisa jawab. Kemudian saya ceritakan, Proton Saga itu, mobil nasionalnya Malaysia itu proyek gagal, saya bilang. Karena pada akhirnya Proton Saga itu dijual juga. Dan itu sudah menghabiskan energi dan biaya nggak tahu lagi berapa besarnya. Yang kalau itu terjadi di Indonesia, rakyat mungkin sudah heboh sekali, pemborosan dan seterusnya. Sehingga menurut pendapat saya, mobil nasional dalam pengertian mobil bensin itu tidak rasional. Kita tidak mungkin mengalahkan Jepang. Ibarat maraton dari Jakarta ke Surabaya, persaingan dengan Jepang ini, kita belum berangkat karena kita belum punya mobil nasional. Jepangnya sudah sampai mana? Sudah sampai Surabaya. Apa mungkin kita bisa mengalahkan? Wong yang mau kita kalahkan ini sudah tiba di tempat, kita belum berangkat. Nanti begitu kita sampai, mereka udah pergi lagi. Itu yang selalu saya jelaskan. Nah, berarti kita seumur hidup akan dalam tanda kutip dijajah mobil Jepang toh. Iya, kecuali saya bilang ada sekarang kesempatan
Apa Pak kesempatan? Mobil listrik. Loh, mengapa mobil listrik? Karena bayangan orang mobil listrik itu bom kar, mobil golf, begitu. Bayangan waktu itu ya. Waktu itu belum populer lah. 7-8 tahun yang lalu waktu saya pertama membicarakan soal ini. Nah, saya jawab begini. Dunia, meskipun mobil listrik belum populer, dunia sudah sepakat bahwa masa depan dunia adalah mobil listrik. Nah, ini informasi ini yang kurang tersampaikan oleh semua orang. Dunia sudah sepakat, masa depan adalah mobil listrik. Bahwa belum sekarang itu karena masih banyak persoalan, terutama masalah baterai, terutama. Tetapi ini kan soal kemajuan teknologi yang tiap tahun perkembangannya selalu meningkat, begitu. Begitu masalah baterai ini terselesaikan, udah mobil listrik ini akan terjadi. Dan karena itu dunia sepakat masa depan adalah mobil listrik. Oke. Tetapi orang kan belum start. Amerika baru memikirkan, baru riset tapi sudah mulai matang. Eropa belum start, Jepang belum start, Tiongkok belum start. Kita juga belum start. Nah, tetapi kan sama-sama belum start. Nah, sama-sama belum start. Ayo kita persiapkan. Sehingga ketika masa depan itu tiba, kita udah siap. Jangan sampai kita nggak siap, sehingga ketika masa depan itu tiba, kita nggak siap lagi, akhirnya jadi pembeli mobil listrik dari luar negeri. Lagi-lagi terjadi, kita menjadi pasar konsumen saja, begitu. Nah, sekarang kita anggap saja ini maraton dari Jakarta ke Surabaya, sama-sama belum berangkat. Mungkin nggak kita menang. Belum tentu menang, tapi kan mungkin. Kalau di mobil nasional bensin kan nggak mungkin, sudah pasti. Kalau ini mungkin kalah, mungkin menang. Nah, kan tapi kita harus siap. Nah, sekarang ternyata mobil listrik itu lebih cepat dari yang saya bayangkan itu perkembangannya. Karena penemuan-penemuan teknologi baterai, teknologi penghematan strom itu maju sekali. Nah, tetapi karena saya jadi perkara mobil listrik ini, pemikiran mobil listrik ini, teman-teman pada takut semua. Akhirnya sekarang kita kehilangan waktu 5 tahun. Nah, apakah sekarang masih momentumnya ada gitu? Masih terkejar? Ya, tergantung lah. Yang jelas, saya sekarang sudah punya mobil listrik bikinan Amerika, Tesla. Bukan karena saya pengen, karena saya sudah tahu lah. Saya kan sering ke Amerika dan Amerika sudah tahu. Bukan karena saya pengen, karena mahal. Tetapi karena saya tersinggung sekali ketika ada orang mengatakan bahwa mobil listrik itu omong kosong. Itu Pak Dahlan itu omong kosong. Mobil listrik itu tidak ada kenyataannya. Nah, karena itu udahlah saya beli aja Tesla ini. Nah, sehingga biar lihat sendiri saya omong kosong atau tidak begitu. Nah, ini kejengkelan yang mahal. Tapi pemerintah kan juga ini Pak Dahlan mulai tertarik lagi mobil listrik, dan kemarin Pak Luhut juga datang ke sini untuk konsultasi itu juga kalau nggak salah. Ya, hiburan lah. Hiburan. Biasanya kita kalau sudah dihibur seneng, dan kalau sudah seneng kita lupa. Dulu sebenarnya masalahnya di mana sih? Kalau dilihat dari gagasan, visi kan jelas. Kok nggak jalan gitu? Pertama, mungkin yang persoalannya adalah mengapa ini sponsorship membuat mobil listrik ini dianggap merugikan negara. Seharusnya seandainya terjadi masalah hukum, ini kan perdata, seandainya. Nah, yang kedua, mengapa saya yang memutuskan pun tidak jadi tersangka? Sehingga Pak Dahlan aja bisa jadi tersangka, apalagi kita. Pikiran awam seperti akhirnya itu. kena pengaruh yang lain juga. Ya, pengaruh yang lain juga. Sehingga iklimnya adalah iklim ketakutan. Oke. Gitu. Nah, terus kalau melihat perkembangan saat ini, apa sih yang ada di pikirannya Pak Dahlan nih setelah udah ke politik, udah ke PLN, mengembangkan PLN, mereformasi bisa dibilang, masuk ke politik dan birokrasi, mencoba mereformasi, akhirnya sekarang masuk jeratan hukum. Sekarang nih Pak Dahlan tuh kalau dipikir setelah berkontemplasi, mungkin apa sih yang ada di pikiran Pak Dahlan? Saya tidak perlu kontemplasi karena saya
selalu mengajarkan optimistik, Oke. tidak boleh pasrah, tidak boleh putus asa, tidak boleh kendor. Itu saya selalu mengajarkan itu di mana-mana, sehingga saya tidak boleh juga pesimistis. Tidak, saya lihat negara ini ada pemerintah, tidak ada pemerintah, ada apapun, negara ini akan menjadi negara maju. Karena apa? Karena rakyatnya sudah tidak mau lagi menderita. Jadi negara ini akan maju karena rakyatnya pengen maju. Itu. Nah, sehingga selama 9 bulan saya di Surabaya, atau hampir 1 tahun saya di Surabaya karena masalah hukum ini, yang saya lakukan adalah satu, saya merintis usaha baru yang tidak ada hubungannya dengan Jawa Pos, tidak ada hubungannya dengan media, tidak ada hubungannya dengan bisnis-bisnis biasa. Hubungannya adalah menyelesaikan problem Jawa Timur, yang problem itu saya tidak akan tahu kalau saya tidak ditahan. Oh ya. Yaitu, boleh kasih bocoran nggak? Iya, yaitu bahwa Jawa Timur ini kan terkenal ekonominya terbesar kedua lah setelah Jawa Barat plus Jakarta. Tetapi ternyata belum punya fasilitas yang disebut sterilisasi. Sehingga pabrik-pabrik makanan dan pabrik-pabrik kesehatan yang memproduksi alat-alat kesehatan atau misalnya pembalut atau infus segala macam, itu kan nggak boleh ada bakteri, harus bersih dari bakteri. Nah, untuk bersih dari bakteri itu harus diiradiasi namanya, dibersihkan dari dari bakteri. Itu dengan pakai teknologi nuklir. Nah, jadi produk-produk dari Surabaya ini harus diangkut ke Jakarta, karena di Indonesia hanya ada satu fasilitas seperti itu, di Bekasi sana. Baru setelah disterilisasi di Jakarta, dibawa balik lagi di Surabaya untuk dijual. Mahal, complicated, jalan macet, dan seterusnya. Tapi yang utama adalah tidak masuk akal. Bahwa negeri yang begini maju, dan ekonomi yang begini besar, fasilitas radiasi aja hanya ada di Jakarta. Nah, terus saya pikir-pikir kenapa? Oh, satu, modalnya besar sekali, diperlukan sekitar 200 miliar. Tapi yang lebih sulit lagi adalah teknologinya sulit. Hanya orang-orang yang bergerak di bidang nuklir dan ahli di bidang itu bisa mengadakan itu. Kemudian saya rapatkan dengan para ahli nuklir di Indonesia. Saya bukan bina lah, kalau bina terlalu sombong. Saya komunikasi dengan 10 ahli nuklir Indonesia, profesor, doktor, bagaimana cara agar ahli-ahli nuklir Indonesia ini menghasilkan sesuatu yang monumental bagi negara. Terus mereka mengusulkan banyak hal, salah satu adalah membuat desain reaktor nuklir made in Indonesia. Tapi ini biayanya mahal, Pak, dan 10 orang ini harus bekerja terus-menerus. Oke, saya sanggupi, saya biayai. Anda wujudkan bahwa Anda mencatat dalam sejarah bahwa ahli-ahli nuklir Indonesia berhasil membuat desain reaktor nuklir made in Indonesia. Sekarang sudah jadi. Bapak, kalau kita lihat di berbagai kesempatan, Pak, mukanya senyum aja, Pak. Masuk ke pengadilan, senyum. Ditanya wartawan masalahnya rumit, senyum. Pokoknya senyum gitu. Itu senyum beneran nggak sih, Pak? Memang kalau senyum plastik kan biasanya meletot senyumnya. Bahkan sekarang pun dengan apa, keruwetan persoalan hukum yang Bapak hadapi dan harus sibuk ngurusin persidangan itu, masih senyum. Benar lah ya, kan senyum itu kan ibadah yang paling murah. Oke. Ya. As simple as it, Pak ya? Enggak lah. Orang maju, orang baru bisa maju kalau optimis. Orang optimis kalau gembira. Orang gembira kalau tertawa. Orang bisa tertawa kalau sering tersenyum. Nah, nggak ada orang maju yang pesimistis. Pesimistis. Kemudian pesimistis itu pasti merengut. Merengut itu pasti nggak bisa tertawa. Tertawa nggak pernah tersenyum. Jadi itu sebetulnya kaitannya bukan karena tersenyum kaya atau tersenyum sukses, tapi lihatlah orang-orang sukses itu. Umumnya suka tersenyum. Senyum. Ya, yang nonton juga senyum ya, banyak-banyakin senyum. Oke, terus seorang Dahlan Iskan banyak dipersepsi oleh publik dengan berbagai sudut pandang lah.
ada yang negatif, ada yang positif. Oh, tentu. Ya, itu tuh Bapak tentu sangat memahami itu. Apa yang paling membuat Bapak tertawa tentang kesalahpahaman orang tentang Bapak yang mungkin Bapak bisa ceritakan di sini? Apa ya? Saya nggak pernah mikir itu. Nggak pernah mikir itu. Misalnya ada berseliweran informasi-informasi, misalnya begini ya, saya mendobrak jalan tol. Iya. Orang bilang, wah itu untuk pencitraan gitu. Padahal saya nggak tahu kalau ada kamera. Ternyata ada salah satu sopir yang lalu lintas itu yang memotret, kemudian mengupload. Saya betul-betul, saya nggak pernah ngajak wartawan, ngajak media. Tuh. Kedua, saya ini kan tiap hari olahraga senam dansa itu. Ketika jadi menteri, saya tiap hari juga mengajak senam. Dikira itu pencitraan, misalnya begitu. Nah, sampai hari ini pun saya senam. Tadi pagi jam 5.30 saya sudah senam dansa itu. Ketika senam saya biasanya di Monas, karena saya tahanan kota di Surabaya, saya dirikan cabang Surabaya dan tiap hari senam dansa itu. Nah, kata pencitraan ini kata yang paling populer beberapa tahun belakangan di panggung politik Indonesia. Bapak sebagai orang media kan namanya pencitraan, agenda setting lah segala macam. Bapak sangat paham lah. Bapak sendiri melihat pencitraan itu apa sih Pak sebenarnya? Udah azan nih. Saya nggak pernah memikirkan itu. Nggak tahu saya. Bahwa yang jelas bahwa pencitraan ya sesuatu yang dibuat-buat ya, untuk popularitas. Nah, saya tidak tahu apakah Anda merasa saya juga dibuat-buat. Terima kasih. Ini Adi sudah azan? Ya, udah azan. Nah, ya. Oke, ada pertanyaan? Belum ya? Ya. Mau di pause dulu atau mungkin di stop dulu sini ya. Stop lah. Di stop dulu. Dan saya kira udah selesai lah ya. Oke. Ada acara. Oke. Ya, sebentar dulu. Oke. Yang terakhir. Ini kita berada di Saung ini, Bapak senang sekali dengan alam. Bisa diceritakan Pak sedikit Pak tentang ini? Sambil berdiri mungkin Pak, sambil jalan ya, kita. Anda tahu saya lahir di desa, kemudian suasana desa, dan kebetulan saya ada tanah yang hampir 1000 meter ini. Memang umumnya orang menyangka saya punya rumah yang besar, mewah begitu. Nah, saya sejak awal sudah sampaikan ke istri dan istri juga sepakat kita bangun rumah kecil saja, 2 kamar, artinya kamar utama sama kamar tidur. Kemudian kita punya halaman sehingga kita halamannya luas. Punya halaman. Gitu. Oke, itu dia wawancara kita khusus dengan Bapak Dahlan Iskan di Surabaya di kediaman beliau. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Mari Pak.